بسم الله الرحمن الرحيم. Masalah dan solusinya, jika kita diuji dengan syahwat dan hawa nafsu, maka periksalah sholat kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Maryam ayat 59, yang artinya, kemudian datanglah setelah mereka pengganti yang mengabaikan sholat dan mengikuti hawa nafsunya, maka mereka kelak akan tersesat. Jika kita merasa keras hati, berperangai buruk, merasa sengsara dan tidak ada kemudahan, maka periksalah bakti kita pada ibu kita, bagaimana hubungan kita dengannya, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Maryam ayat 32, yang artinya, dan dia jadikan aku berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Jika kita merasa depresi, tertekan dan kesempitan dalam hidup, maka periksalah interaksi kita dengan Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Toha ayat 124, yang artinya, dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Jika kita merasa kurang tegar dan teguh di atas kebenaran dan gangguan kegelisahan, maka periksalah bagaimana pelaksanaanmu terhadap nasihat kebaikan yang kita dengar, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 66, yang artinya, dan sekiranya mereka benar-benar melaksanakan perintah yang diberikan, niscaya itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan iman mereka. Jika segala urusan-urusan kita banyak mendapati rintangan dan kurang mudah untuk terselesaikan, maka periksa ketakwaan kita kepada Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat At-Tolak ayat 4. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya. Jika kita mengalami kesulitan, kesempitan, dan kesusahan dalam mencari rezeki, maka periksalah lagi takwa dan tawakal kita kepada Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat At-Tolak ayat 2 dan ayat 3. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar, dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Berlomba-lombalah dalam kebaikan dengan share, tag, mention ke orang lain. Satu orang yang tahu ilmu karena info dari kamu, insya Allah bernilai pahala karena mengajak kepada kebaikan. Dari Abu Mas'ud Al-Ansori radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menunjukkan suatu kebaikan, maka ia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukannya.